Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Pak Fajri. Perkenalkan, kami dari kelompok Computer Vision ini yang memiliki anggota saya sebagai Muhammad Faisal Abdurrahman dengan NIM 225. Kemudian ada Anfaldi Fernanda dengan NIM 221 dan Syafiq Maulana dengan NIM 220, Hilal Alabiu dan NIM 205. Oke, kesempatan kali ini kami akan menemukan tugas akhir Computer Vision dengan klasifikasi citra buah dan sayuran menggunakan convolutional neural network yang berbasis dengan dataset Fluid 360. Oke, untuk abstraknya, jadi kita meneliti sebuah repositori mengenai klasifikasi citra buah yang merupakan salah satu aplikasi yang penting di bidang Computer Vision yang memiliki potensial besar di industri pertanian, retail, sistem rekomendasi makan dan lain sebagainya, yang memerlukan pengklasifikasian yang cepat mengenai gambar pada buah, membedakan mana buah A dan buah B dengan cepat dan banyak cara bersama-sama. Oke, lanjut ke pendahuluannya. Kami meneliti sebuah repository GitHub dari Horea 94 Fluid Image Dataset. Ini adalah GitHub repository yang kita peneliti yang akan kami demokan nantinya. Kemudian tinjauan pustaka dan repository referensi. Paper ini menjadi landasan repository ini karya Horea Muresan dan Mihai Oltean yang diterbitkan dalam jurnal Akta Universitas Sapiens Informatika. Lalu source code-nya ini dibuka open source, jadi kita bisa meneliti atau bisa mempelajari bagaimana mereka membuat model untuk klasifikasi buah dan sayuran dengan datasetnya ada di dalamnya juga. Dia dari Kaggle, datasetnya tersedia dari Kaggle yang formatnya siap dipakai. Nanti selanjutnya akan dijelaskan bagaimana metodologinya, kemudian bagaimana datasetnya bagaimana kita training datanya dan kesimpulan. Oke, selanjutnya bakal dijelasin mengenai datasetnya, bagaimana kita mendapatkannya dan preprosesinya oleh teman saya, Mas Waldi. Terima kasih sebelumnya sama Mas Faris. Di sini saya akan menjelasin untuk metodologinya ya. Metodologi dalam tugas akhir ini mengikuti alur kerja yang sistematis, dimulai dari persiapan repository hingga pelaksanaan demonstrasi. Tahapan yang dilakukan meliputi cloning, ada unduhan dan persiapan dataset dengan Fluid 360, konfigurasi environment di Google Colab, eksekusi kode pelatihan CNN, evaluasi model terhadap data uji, dan demonstrasi klasifikasi pada gambar baru. Nah, untuk deskripsi data citranya sendiri, itu totalnya ada 90.483 gambar dengan data latte atau training 67.000. Kemudian ada data uji 22.688, ada gambar multi buah 103 gambar, jumlah kelas ada 131 kelas buah maupun sayuran. Ukuran gambar itu 100 kali 100 pixel. Kemudian ada format gambar JPG warna RGB dengan 3 channel, terus format penamaan file image index 100 JPG. Dataset mencakup varietas buah populer seperti apel, pisang, jeruk, mangga, anggur, stroberi, semangka, tomat, dan masih banyak lagi. Gambar diambil dengan memutar pada motor berkecepatan rendah itu sekitar 3 rpm menggunakan kamera Logitech C920 dengan latar belakang putih yang kemudian diekstraksi menggunakan algoritma float fill. Proses ini menghasilkan gambar dengan latar belakang yang bersih dan konsisten di seluruh dataset. Kemudian ada arsitektur model deep learning. Arsitektur yang dipelajari dalam repository ini adalah convolutional neural network atau CNN
yang dikembangkan khusus untuk dataset Fritz 360. CNN ini bekerja dengan cara itu mengekstraksi fitur spasial dari gambar secara bertahap melalui beberapa lapisan yang berbeda. Pertama ada input layer, itu dia menerima gambar berukuran 100 kali 100 kali 3 RGB, kemudian ada converter layernya, converter 2D, itu mengekstraksi fitur lokal seperti tepi, tekstur, dan pola warna menggunakan filter konvolusi 2D dengan fungsi aktivitas ReLU. Ada max pooling, mereduksi dimensi feature map untuk mengurangi parameter dan meminimalkan resiko overfitting. Kemudian ada flatten layer, mengubah vector map 2D menjadi vektor 1D sebagai input untuk fully connected layer. Kemudian ada dense atau fully connected, ini mengkombinasikan fitur-fitur yang telah diekstraksi untuk menghasilkan keputusan klasifikasi. Ini ada output softmax yang menghasilkan distribusi probabilitas atas 131 kelas, di mana kelas dengan probabilitas tinggi ini menjadi hasil prediksi akhir. Ini ada lingkungan implementasi information setup dengan komponen itu platform reduksi, spesifikasinya Google Collaboratory dengan GPU gratis NVIDIA T4. Ada editor Jupyter Notebook, bahasa program Python 3.0, kemudian framework deep learning TensorFlow dua kali atau ada diberi pendukung NumPy, MATLAB, OpenCV, Scikit-learn, Pelu. Terus ada versi QDE dengan 11.8 otomatis di Google Colab. Kemudian ada perangkat keras lokal. Laptop itu menggunakan kelompok untuk cloning dan pengujian ringan. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya hasil dan pembahasannya. Mungkin sebelumnya bakal ditampilin dulu untuk di Google Colab-nya ya oleh Mas Syafiq. Sekian. Oke, terima kasih untuk Mas Envaldi. Saya lanjutkan kepada tahap implementasi. Nah, di sini pada implementasi ini kita menggunakan seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita memakai Google Colab dengan Jupyter Notebook yang udah emang ada di Google Colab, terus memakai bahasa pemrograman Python, TensorFlow, dan library pendukung. Lalu pada tahap pertama ini kita melakukan pemilihan GPU terlebih dahulu, yaitu kita pakai GPU T4, yaitu GPU yang gratis agar proses run-nya itu lebih cepat. Nah, lalu kita ada beberapa tahap di sini, yaitu tahap pertama ini kita setup terlebih dahulu dan cloning repository. Jadi kita mengcloning yang udah ada di GitHub, yaitu Hore92 yang Fruits image dataset ini kita clone. Setelah itu kita melakukan setup lagi. Nah, setelah itu lanjut pada sel yang kedua itu kita mengeksplorasi dataset. Jadi kita bikin train sama tes, lalu hitung jumlah kelas dan hitung total gambar. Terus kemudian kita print dan hasilnya seperti ini. Dapat kita lihat langsung keluar gambar-gambarnya ada berapa. Terus kemudian di sel 3 ini kita melakukan visualisasi sampel dataset. Nah, ini kita memerlukan yang namanya matplotlib, pplot.plt sama image juga di sini. Dan import random. Lalu kita panggil dan hasilnya seperti ini. Jadi ada sampel fruits 360 dengan beberapa macam buah. Di sini ada berbagai macam buah kayak pisang, watermelon, sama pineapple. Nah, kemudian kita import library lagi dan konfigurasi global. Di sini kita menggunakan seperti yang dibilang tadi, kita menggunakan TensorFlow. Terus kemudian kita konfigurasi globalnya itu kita memakai image size 100, batch size 128, epochnya itu kita menggunakan 25, lalu num kelasnya itu 131, terus learning rate-nya 0,001. Dengan nanti bakal dipakai optimizer-nya Adam. Oke, kemudian kita print terlebih dahulu untuk melihat dan ternyata ini udah berhasil. Terus habis itu kita lanjut melakukan load dan pre-processing dataset. Nah, di sini kita bakal melakukan train sama tesnya dulu karena kita bakal pre-processing datasetnya. Lalu kita print untuk memuat data training dan memuat data test.
Nah, di sini setelah itu kita simpan kelasnya itu di bagian kelas name ini, lalu kita inputkan apa yang kita buat tadi di ini 3. Sini, sini, sama ini. Jadi kita print dan ini hasilnya ada 529, 178, dan contoh labelnya itu ada lumayan banyak seperti apel Brabant, terus ada juga yang lain-lain yang mirip-mirip. Kemudian kita di sel 6 ini kita udah memulai menggunakan arsitektur CNN yang seperti dibilang oleh teman saya tadi, kita ada beberapa tahap. Di sini ada sekitar 6 tahap. Jadi kita mulai dari input, terus conf d, max pooling, terus conf d lagi, terus max pooling lagi, baru flatten dan dense. Jadi kita pertama itu kita bangun model CNN, yaitu pada blok pertama yang ini kita bikin konvolusi dan pooling. Terus habis itu kita pakai conv2d, lanjut habis itu seperti yang kita lihat ini, kita lanjut habis conv2d ini lanjut ke max pooling lagi, baru conv2d terus max pooling lagi. Jadi di sini dibikin habis max pooling, kita bikin conv2d lagi, yaitu ini crash layer conv2d, terus dilanjutkan lagi. Setelah itu kalau kita lihat di sini ada flatten, jadi kita lanjut bikin flatten, dense, dan terakhir output. Lalu kita minta tampilkan ringkasan model, jadi memakai model .summary. Jadi hasilnya seperti ini. Terus setelah itu pada sel ke-7 ini kita mengkompilasi model. Jadi kita memakai, seperti yang saya bilang tadi, kita memakai optimizer Adam dengan mengeluarkan loss-nya juga. Terus habis itu kita print agar bisa melihat akurasi loss sama optimizernya. Di sini matrixnya ini cuma di print akurasi aja, terus dilihatin optimizernya pakai apa, terus loss-nya juga apa. Nah, terus habis itu di sel 8 ini kita bakal bikin training model. Nah, kita menggunakan T4 atau T4 ini agar lebih cepat kan. Jadi kita tetap memerlukan estimasi sekitar 20 sampai 20 menit. Nah, terus kita pakai import time, terus kita memulai training di sini karena kita memakai tadi epochnya 25. Jadi kita langsung aja nge-run. Jadi menunggu beberapa menit dan di sini kita mendapatkan akurasi training 100 dan akurasi validasi 97. Oke, terus lanjut. Pada sel 9 ini evaluasi dan visualisasi hasil training. Jadi kita bikin evaluasi dulu, setelah itu kita memvisualisasikan. Nah, setelah itu kita bisa melihat untuk hasilnya itu seperti di gambar ini, dengan diperlihatkan juga tes loss sama tes akurasinya dapat berapa. Kalau di sini kita dapat 0,1291 sama akurasinya itu 97,45. Dan ini untuk gambarannya, grafiknya. Terus yang terakhir itu kita simpan modelnya terlebih dahulu agar kita bisa masuk ke lokal dengan tipenya itu H5 dan kita beri nama Fruits 360 CNN model. Nah, terus habis itu kita demo prediksi gambarnya. Pertama cara kerjanya itu kita load gambar dari disk, terus kita resize, baru kita lanjutkan normalisasi, terus tambah dimensi batch, lalu model predik array probabilitas 131 kelas, lalu ambil indeks dengan probabilitas tertinggi. Ya, kita melakukan 6 tahap ini, yaitu yang ini pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Dan setelah itu gambarnya akan seperti ini hasilnya itu. Jadi ada input, prediksi, sama confidence. Kalau di sini kita lihat inputnya itu R164.100.jpg, terus habis itu prediksinya itu Maracuna dan confidence 92. Nah, kita bisa melihat top 3 prediksinya itu ada Maracuna, yaitu yang ini karena dia 92%, jadi udah pasti ini angkanya tertinggi. Terus habis itu ada Apple Golden sama Apple Golden 1. Nah, dan ternyata di hasil yang ini ternyata dia benar. Terus lanjut lagi, kalau di sini contoh-contohnya ada beberapa juga, sama ini Cantaloupe 2 ini, kalau di sini 100%, dan ternyata benar, daripada yang lainnya ini kita mendapatkan hasilnya 00. Gitu juga ini, kalau ini kita mendapatkan hasil yang salah ya, karena ini
tulisannya prediksinya hazelnut, padahal ini bukan hazelnut lah ya. Jadi ini salah, yang aslinya itu corn husk. Terus yang ini pepper red, ya pepper red ini lumayan tinggi 99, makanya dia kemungkinan itu benar dan hasilnya juga ternyata benar. Terus lanjut lagi kita ke yang terakhir itu ada apple red yellow. Ini 100% dan ya karena 100% udah pasti kemungkinan itu sangat besar banget hasilnya itu benar. Terus habis itu pada sel 12 demo dengan gambar kamu sendiri. Jadi kita bakal manggil ini file-file buat upload gambar kita. Terus habis itu kita bisa mencoba gambar-gambar. Nanti kita bisa pilih gambar terus kita ngeran sendiri untuk mencoba gambar kita sendiri. Lalu terakhir itu ringkasan hasilnya itu kita pakai dataset Fruits 360, jumlah kelas 131, training datanya ini, tes data juga, terus arsitekturnya itu CNN, framework TensorFlow, lalu platformnya Google Colab, GPU T4, dan akurasinya itu lumayan tinggi yaitu 99,2. Selanjutnya untuk hasil dan kesimpulan itu akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Mas Hilal Al-Habiyu. Baik, terima kasih Mas Syafiq. Saya akan menampilkan hasil dari akhir implementasi ini. Untuk hasil evaluasi setelah training selama 25 epoch dari model CNN, kami berhasil mencapai akurasi di data tesnya yaitu 99,2%. Artinya dari 22.688 gambar yang belum pernah dilihat model sebelumnya, model mampu mengklasifikasikan dengan benar hampir semuanya. Hal ini konsisten dengan klaim di paper asli Moresan dan Ditean yang membuktikan bahwa kode dalam repositori ini valid dan dapat direplikasi dengan baik. Baik, untuk demo prediksi, Mas Syafiq tolong tampilkan output dari sel 11 di ini. Ya. Untuk di sini kita bisa melihat secara langsung kita masukkan foto buah dan model langsung mengeluarkan prediksi kelas beserta confidence score-nya. Misal untuk gambar apel merah yang di bawah, Mas Syafiq. Ya, untuk itu atas-atas. Untuk paper red ini kita dapat akurasi yang tinggi di 99,35%. Untuk yang lainnya juga mungkin ada salah satu hal yang salah di cucumber tadi. Ya, ini. Untuk sisanya kita mendapatkan akurasi yang tinggi juga. Boleh ditampilkan di sel 9 Mas Syafiq. Baik. Dan terlihat juga dari grafik training ini terlihat bahwa kurva training akurasi dan validation akurasi bergerak hampir beriringan dengan dari epoch pertama hingga epoch ke-25. Artinya model tidak mengalami overfitting. Baik, untuk kesimpulan dari tugas ini kami bisa menyimpulkan beberapa hal. 1. Untuk implementasi CNN dari repository Fruits yang 360 kami replikasi dengan baik menggunakan Google Colab. Dan 2, akurasi yang dicapai juga sangat tinggi, 99,2% yang sesuai dengan klaim pada paper ilmiah rujukan. Untuk yang ketiga, kunci keberhasilan akurasi setinggi ini adalah kualitas dataset yang sangat konsisten. Background putih, pencahayaan seragam, dan satu buah per gambar. Sebagai saran ke depan, penelitian lanjutan bisa mencoba menggunakan transfer learning dengan model pre-train seperti MobileNet V2 atau EfficientNet untuk akurasi lebih tinggi, atau juga menguji pada foto buah dari kondisi nyata bukan hanya background putih di laboratorium. Berikut demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan jika ada salah mau dimaafkan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.